Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah beserta kajian Jumat pagi Mushola Al-Ikhlas Sendawa rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan membaca Uqudul Hujain fi Bayan Hukukuz Zawjain karya Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bandani rahimallahu rahmatan wasi'ah. Maka terakhir kemarin kita baca hadis atau kalimat yang dinisbatkan sebagai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man sabara ala su'i khuluqi imra'atihi, siapa yang bersabar dengan jeleknya akhlak istrinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan badannya minal ajri pahala semisal pahala yang Allah berikan kepada Ayub alaihi salam ala balaihi, karena cobaan yang menimpa Ayub. Tentang kualitas hadis ini, di sini terdapat dalam Ibnu Habib Al-Andalusi di kitabnya Adabun Nisa mu'allaqan tanpa sanad disebutkan bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma imra'atin radiya anha zawjuha radiyallahu anha wa adkhalaha al-jannata bighairi hisabin. Setiap perempuan yang diridai oleh suaminya, maka Allah ridha padanya dan Allah akan masukkan dia ke surga tanpa hisab. Wa ayyuma imra'atin namat wa zawjuha radin anha a'taha Allahu min ath-thawab mithla ma a'ta Ayyub alaihi salam ala balaihi. Dan setiap perempuan yang tidur dalam keadaan suaminya ridha kepadanya, Allah akan berikan pahala semisal yang Allah berikan kepada Ayyub. Karena cobaan yang menimpanya. Ada redaksi demikian. Dan berkenaan dengan hal ini, tapi tadi yang dikutip tanpa sanad. Dan ada perkataan Ibnu Katsir rahimallahu ta'ala, diriwayatkan oleh Al-Waqidi dari Muhammad ibn Abdurrahman, dari Abdul Aziz ibn Umar, dari Al-Murrah ibn Hakim, marfu'an. Ini ayyuma imra'atin, setiap perempuan sabarat. Setiap perempuan yang bersabar namun kali ini perempuannya ya. Kalau yang hadis yang dengan untuk pahala untuk si suami, maka itu di antara hadis yang dimasukkan oleh Al-Albani di silsilah Ad-Dhaifah jilid yang kedua. Di silsilah hadis dhaifahnya Al-Albani terdapat hadis man sabara ala su'i khuluqi imra'atihi, sama ya. Barang siapa yang bersabar jeleknya akhlak istrinya, Allah akan berikan badannya minal ajri pahala mislama a'ta Ayyuba ala balaihi, sebagaimana pahala yang Allah berikan kepada Ayub karena bala dan bencana yang menimpanya. Wa man sabarat ala su'i khuluqi zawjiha, siapa yang bersabar dengan jeleknya akhlak suaminya, a'tahallahu mithla thawabi Asiyah imra'ati Fir'aun, maka Allah akan berikan padanya, ini dikutip juga oleh di Uqudul Hujain di halaman setelahnya, di halaman 9. Siapa yang setiap istri yang bersabar dengan jeleknya akhlak suaminya, maka Allah akan berikan semisal pahala Asiyah istri Fir'aun. Kata Al-Albani, la asla lahu bihadat tamam. Ya, maka ini tidak ada sanadnya kalau redaksi selengkap ini.
Aradahu hakadha Al-Ghazali fil Ihya. Sumbernya akar permasalahannya redaksi semacam ini diriwayatkan oleh Al-Ghazali atau kemudian disebutkan dan dibawakan oleh Al-Ghazali di Ihya Ulumuddin. Ya, komentar Al-Hafidh Al-Iraqi yang mentakhij hadis-hadis Ihya, lam aqif lahu ala aslin, aku tidak menjumpai sanadnya. Dan demikian juga diakui oleh Az-Zabidi di syarah beliau untuk Ihya. Ya, maka kalau dua kalimat utuh semacam ini dinilai la aslalahu. Tapi kalau cuma kalimat yang pertama saja, maka ada sanadnya. Jadi kalau yang utuh dua kalimat jadi satu hadis, itu tidak ada sanadnya, la aslalahu. Tapi kalau yang cuma kalimat pertama saja, maka ada sanadnya. Diriwayatkan oleh Al-Haris ibn Abi Usamah dari Abu Salamah ibn Abdurrahman dari Abu Hurairah dan Ibnu Abbas. Keduanya mengatakan khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbatan qabla wafatihi. Ya, keduanya mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan satu ceramah sebelum beliau wafat. Kemudian disebutkanlah satu hadis panjang. Dan di salah satu kalimatnya adalah kalimat yang pertama di sini. Siapa yang bersabar dengan jeleknya akhlak istrinya, Allah akan berikan padanya pahala semisal Ayub. Namun aslinya panjang sekali. Nah ini diriwayatkan tadi oleh Al-Haris ibn Abi Usamah dan dia maudhu', hadis palsu. Dibawakan oleh Suyuti di Al-Lalai. Dan dikomentari oleh Ibnu Hajar, hadal hadis bitulihi, hadis ini dengan lengkap panjangnya maudhu'un ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Adalah hadis palsu. Di ringkasnya, kalau versi dua hadis, kalau dua kalimat, maka la aslalahu. La aslalahu itu lebih jelek daripada hadis maudhu'. Hadis maudhu' itu punya sanad, kalau la aslalahu tidak ada sanadnya. Kalau cuma kalimat yang pertama, maka tadi ada asalnya, ada sanadnya. Diriwayatkan oleh Al-Haris ibn Abi Usamah. Namun hadis palsu sebagaimana kata Suyuti dan yang lain. Nah, itu tentang kualitas hadis yang kemarin kita baca. Ya, kemudian selanjutnya kembali kita baca Uqudul Jan, masih kutipan kisah Israiliyat tentang musibah yang menimpa Ayub. Wakana iblis, dan adalah iblis, tidaklah pada asalnya dia tidaklah tertutup dari satupun bagian dari langit. Fayaqifu fihinna, maka dia bisa berhenti di bagian-bagian dari langit di mana saja dia inginkan. Fasami'a, maka iblis mendengar salawat malaikat untuk Ayub. Maka iblis hasad pada Ayub. Kemudian iblis berkata kepada Allah, wahai ilahku, wahai sesembahanku, nadarta fi abdika Ayub, engkau perhatikan hambamu Ayub, kau jumpai dia bersyukur dan rajin memujimu. Ala wala ibtala'itahu, seandainya engkau mengujinya, niscaya dia tidak akan bersyukur dan tidak taat kepadamu. Lantas Allah berkata pada iblis, silahkan berangkat. Aku telah memberikan kuasa kepadamu untuk merusak hartanya Ayub. Fantalaqa, maka iblis berangkat. Dia kumpulkan jin-jin ifrit, setan dan jin ifrit, dan berkata kepada mereka,
sungguh aku telah diberi kuasa untuk menghancurkan hartanya Ayub. Wa qala li ifrit minha, maka iblis berkata kepada salah satu jin ifrit, datangi unta-untanya Ayub dan budak yang mengembalakannya, lantas bakarlah. Maka iblis datang menemui Ayub dan menjumpai Ayub berdiri salat. Lantas iblis berkata padanya, api telah membakar untamu dan membakar ru'ad, orang yang mengembalakannya. Maka Ayub mengatakan, segala puji milik Allah, Dia yang telah memberikan onta-onta itu kepadaku dan Dialah yang mengambilnya. Thumma, kemudian fa'ala, iblis melakukan misla dzalika, semacam itu pada kambing dan pengembalanya. Kemudian datang pada Ayub. Wa qala lahu, dan iblis berkata kepadanya, angin telah nasafat, menghancurkan tanamanmu. Maka Ayub memuji Allah dan menyanjungnya. Summa qala, iblis, kemudian iblis mengatakan, salatani, Allah telah memberikan kuasa kepadaku untuk anaknya Ayub. Atau iblis berkata kepada Allah, salitni ala waladi, beri aku kuasa untuk berkuasa atas anaknya Ayub. Faqala lahu, maka Allah berkata kepadanya, berangkatlah, qad salattuka ala waladi, aku telah berikan kuasa padamu terhadap anaknya. Pergilah iblis menemui anaknya Ayub, anak-anaknya Ayub. Lantas iblis mengguncang, membuat gempa, bihimul qasra, rumah indah, istana indah yang di situ terdapat anak-anaknya Ayub. Wa qallabahu alaihim. Kemudian bangunan rumah indah tersebut dibalik menimpa mereka semua, maka semuanya mati. Kemudian iblis mendatangi Ayub dan mengkabarkan kepadanya matinya semua anak-anaknya. Fastaghfara, maka Ayub istighfar. Tsumma qala, kemudian iblis meminta kepada Allah, salitni ala jasadihi, beri aku kuasa untuk menguasai badannya Ayub. Allah katakan, salattuka ala jasadihi, aku beri engkau kuasa untuk menguasai jasadnya Ayub, kecuali hati dan lidah dan akalnya. Maka iblis jumpai Ayub, pergi ke tempatnya Ayub dan menjumpai Ayub dalam keadaan sujud. Maka iblis datang min kibali wajhihi, itu bacanya kibal, dari arah wajahnya Ayub. Wa nafakha, dan meniupkan fi min kharaihi. Min khar itu dua lubang hidung. Nafkhatan, satu tiupan yang karenanya menyalalah, panaslah badannya Ayub. Dan terjadi pada badan Ayub gatal. Fahakkaha, lantas Ayub menggaruknya dengan kukunya. Hatta saqatat, sehingga kukunya seluruhnya rontok. Sumahakah, kemudian digaruk oleh Ayub bil masuh al khusnah. Khusnah, khasana atau kasar. Masuh lewati dulu. Thumma bil fakhar, kemudian dengan tembikar, yaitu kayu, yaitu tanah yang dibakar, wal hijarah, dan batu. Falam yazal, maka terus menerus Ayub menggaruknya sampai terpotong-potonglah badannya, dan antana, menimbulkan bau busuk. Fa'akhrajahu ahlul qaryah, maka penduduk kampung mengusir Ayub dan menjadikannya ala kinasah,
lahum, di atas kinasah mereka, wa ja'alu lahu arishan. Arisan itu semacam gubuk. Dan mereka buatkan untuk Ayub arisan, peneduh tempat, peneduh semisal gubuk. Wa hajar an-nasu kulluhum, dan semua orang memboikotnya illa kecuali istrinya yang bernama Rahmah. Maka adalah sang istri melayani Ayub bima yuslihuhu, dengan yang memperbaiki keadaan Ayub, artinya sebaik-baiknya. Wa ta'tihi bita'am, dan datang kepada Ayub dengan membawa makanan. Dan 3 orang yang mengimani Ayub pun memboikot nabinya, meskipun mereka tidak meninggalkan, tanpa mereka meninggalkan agamanya. Nah, itu kisah Israiliyat tentang Ayub dan cobaan yang menimpa beliau. Ringkasnya yang jelas, tentu Ayub itu mendapatkan musibah dengan rasa sakit, dengan penyakit. Yang terdapat hadis yang sahih diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, sakitnya Nabi Ayub itu selama 18 tahun. Itu riwayat sahih tentang derita yang menimpa Ayub. Diberi sakit selama 18 tahun. Hadisnya sahih diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Dan semua orang meninggalkannya. Semua orang meninggalkannya kecuali istrinya dan 2 sepupunya. Kalau di riwayat yang sahih tersebut, semuanya meninggalkannya kecuali istrinya dan 2 sepupunya. Musuh, ini bacanya musuh, bil musuh, jamak dari mishun, dari kata-kata masaha, itu pengusap. Musuh, jadi kata-kata mishun maknanya al-kisa' min asy-sya'ar, pakaian terbuat dari kulit. Ini pakai kain berarti. Kain yang terbuat dari kulit. Bil musuh al-khashinah, bacanya khashinah, kasar. Bacanya kunasah, baca'aluhu ala kunasah, maudi'u ilqa'il qumamah, tempat pembuangan sampah. Maka mereka letakkan pada kunasah, tempat pembuangan sampah, dan mereka pasangkan, mereka buatkan untuk Ayub arisan semacam gubuk. Kalau di kamus didefinisikan dengan ma yustadallu bihi, sesuatu yang bisa dipakai untuk bernaung. Artinya gubuk sederhana. Nah, kemudian waruya, dan diriwayatkan ada seorang datang menemui Umar radhiallahu anhu, mengadukan kepada Umar akhlak istrinya. Maka orang tersebut waqafa bibabihi, berdiri di depan pintu rumah Umar menunggu Umar. Fasami'a, maka beliau mendengar, maka orang yang mendengar istrinya Umar tastatilu alaihi lisanahu, isbal lidahnya, panjang lidahnya terhadap Umar. Maka di antara panjang yang jelek, panjangnya lidah. Isbalnya lidah. Menjulur dan panjangnya lidah. Maksudnya
nyerocos, nyereweti. Itu lidah yang panjang. Wa wasakitun la yaruddu 'alaiha. Dan Umar cuma terdiam dan tidak membantah perkataan istrinya. Lantas pergilah orang tersebut sambil mengatakan, "Idza kana hadza," jika demikian inilah hala Amirul Mukminin, keadaan Amirul Mukminin Umar bin Khattab, maka bagaimanakah dengan keadaanku? Maka Umar keluar, fara'ahu, maka Umar melihat dia mudbiran, berbalik ke belakang, maka Umar berteriak. Nadahu, dari kata-kata nida itu panggilan dari jauh. Dan Umar memanggilnya dengan mengatakan, mahajatuka, apa kebutuhanmu? Faqal, maka dia mengatakan, wa amirul mu'minin, aku datang ingin mengadukan kepadamu jeleknya akhlak istriku. Dan bagaimanakah dia istatolataha alayya, panjangnya lisannya padaku. Lantas aku mendengar istrimu kadzalika seperti itu, maka aku pun kembali. Wa qultu, dan aku pun berkata, yaitu di dalam hati, jika demikian keadaan Amirul Mukminin bersama istrinya, maka bagaimanakah dengan keadaanku? Faqala lahu Umar, maka Umar kemudian menasihatinya. Ya akhi, wahai saudaraku, ini ihtamaltuha, aku bersabar dengannya, li hukukin laha alayya, karena banyaknya hak istri yang wajib yang seharusnya aku tunaikan. Dialah yang memasak makananku, yang membuat roti makananku, yang mencuci pakaianku, dan yang menyusui anak-anakku. Walaysa dzalika biwajibin 'alaiha, padahal itu tidak wajib atasnya. Dialah yang menenangkan hatiku, biar dengannya anil haram, dari hal yang haram yaitu zina, maka aku bersabar dengannya lidzalika, karena alasan itu semua. Maka orang tersebut mengatakan, wahai Amirul Mukminin, demikian juga kondisi istriku. Qala Umar, kemudian Umar mengatakan, fahtamilha ya akhi, fa innama hiya muddatun yasirah. Maka sabarlah wahai saudaraku, karena hidup di dunia itu cuma jangka waktu yang sebentar saja. Ya, ada pembahasan tentang status riwayat ini di situsnya Syekh Shalih Munajjid, Islamco. Ya, judulnya hal thabata anna zaujata Umar radhiyallahu anhu kanat tarfa'u sautaha fayaskutu anha wa yasbiru 'alaiha. Benarkah istrinya Umar itu bersuara tinggi pada suaminya dan suaminya cuma diam dan bersabar? Maka jawaban Muhammad Shalih Munajjid, kisah ini yang isinya ada seorang datang kepada Umar mengadukan akhlak istrinya. Dia berdiri di depan pintu Umar menunggu. Dia mendengar istrinya Umar memanjangkan lisan pada suaminya, dan Umar diam dan tidak menyanggah. Pergilah orang tersebut sambil mengatakan, jika ini keadaan Amirul Mukminin Umar bin Khattab, maka bagaimanakah dengan keadaanku? Fakhraja Umar fara'ahu muwalliyan. Maka Umar keluar dari rumahnya dan melihat orang ini balik ke belakang. Maka Umar memanggilnya dari kejauhan, ma hajatuka ya akhi. Umar kemudian dia mengatakan, ya Amirul Mukminin, jitu ashku ilaika khuluqa zaujati wastitolataha alayya fasami'tu zaujataka kadzalika faraja'tu wa qultu idza kana hadha halu Amirul Mukminin ma'a zaujati fa kaifa hali. Faqala lahu Umar kemudian mengatakan, innama tahammaltuha, aku bersabar kepadanya karena hak-haknya yang wajib aku tunaikan. Innaha tabakhatun li ta'ami, khubazatun li khubzi, ghasalatun li thiyabi, rada'atun li waladi, wa laysa dhalika biwajibin 'alaiha. Wa yaskunu qalbi biha anil haram, fa ana atahammaluha lidzalika.
Faqala rajulun amirul mu'minin wa kadzalika zaujati. Qal fatahammalha ya akhi fa inna ma hiya muddatun yasirah. Ya, mirip-mirip redaksinya dengan yang tadi kita baca. Ya, kata Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid, fa hadhil qissatu lam najid laha asla. Kisah ini tidaklah kami jumpai sanadnya. Dan tidaklah kami jumpai satupun ulama hadis yang membicarakan kisah ini bisyai' sedikit pun. Lalu kisah ini di mana dijumpai? Wa inna madzakaraha, yang menyebutkannya yang pertama adalah Syekh Sulaiman ibn Muhammad Bujairimi, ulama fikih Syafi'iyah di hasiyah beliau untuk Minhajut Talibin. Yang kedua, kisah ini disebutkan oleh Abu Lais As-Samarqandi, seorang ulama ahli fikih Hanafi, di kitab beliau Tanbihul Ghafilin. Demikian juga disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami di Zawajir, walam yadhkur wahidun minhum isnadaha. Dari 3 ulama besar tadi tidak ada satupun yang menyebutkan sanadnya, dan bahkan semuanya mengatakan dengan dzukira anna rajulan ruwiya anna rajulan wa hadha mimma yadullu ala anna al-qissata la tasihhu. Maka ini semua menunjukkan bahwa kisah ini tidak benar. Wa yu'ayyidu dzalika ma yali. Dan ini didukung pertimbangan sebagai berikut. Ini pertimbangan yang menunjukkan tidak benarnya isi kisah ini, kontennya. Yang pertama, isi kisah ini menyelisihi yang masyhur dari Umar Ibn Khattab dalam hidupnya, yaitu dia ditakuti oleh banyak orang. Maka bagaimanakah dengan istri-istrinya? Contoh gimana wibawa beliau. Ibnu Abbas mengatakan, selama setahun lamanya aku ingin bertanya kepada Umar tentang satu ayat, dan aku tidak mampu bertanya padanya. Nunggu sampai 1 tahun untuk tanya. Haibatan lahu, karena wibawa Umar. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Bahkan Amr ibn Maimun mengatakan, aku menyaksikan Umar bin Khattab pada hari beliau ditusuk. Dia katakan, tidak ada yang menghalangiku supaya untuk berada di saf awal kecuali karena wibawa Umar. Wa kana rajulan mahiba, dan dia adalah seorang lelaki yang berwibawa. Pertimbangan yang kedua, ya, raf'u sauti zaujati Umar alaihi radhiyallahu anhuma. Bersuara keras istrinya Umar kepada beliau sampai terdengar di luar rumah dalam keadaan Umar itu diam. Mungkarun ghairu muhtamalin. Ini kemungkaran yang tidak boleh bersabar dengannya. Dan yang mengetahui keadaan Amirul Mukminin Umar pasti akan mengingkarinya. Dan Umar adalah seorang yang ditakuti oleh setan, yang seandainya Umar menempuh satu jalan, maka setan akan milih jalan yang lain. Wa raf'un nisa'i aswatahunna wastitalatuhunna ala azwajihinna la yurafu fis salaf. Istri kemudian bersuara keras, memanjangkan lidah kepada nyereweti suaminya, itu la yurafu fis salaf. Tidak dikenal di masa salaf. Kemudian di antara hal yang menunjukkan itu bermasalah, Umar mengatakan walaysa dzalika biwajibin 'alaiha, itu tidaklah wajib atasnya. Maka perkataan ini tidaklah benar, kata beliau, karena khidmat istri kepada suaminya wajib atas istri dengan kadar yang ma'ruf. Dan di antara yang paling bermasalah adalah wa khasatan arida', terutama masalah menyusui anak. Fa'inau yajibu 'alaiha, wajib atas istri untuk menyusui anak jika dia masih berstatus sebagai istri sah. Ya, bila ujratin, dan itu wajib tanpa ada upah secara khusus.
Lain hanya jika si istri sudah diceraikan, maka tidak wajib baginya untuk menyusui anaknya. Dan boleh baginya menyusui namun minta upah. Tapi kalau dia masih dalam keadaan status istri, maka wajib. Wal khulasa, kesimpulannya kata beliau, kisah ini la aslalaha, tidak punya sanad. Ini dari sisi sanad. Wa matnuha yunadi alaiha bin nakarah wa adam istihah. Sedangkan kontennya itu menunjukkan satu hal yang sangat aneh dan tidak benar. Wa ala dzalika, berdasarkan hal ini maka tidak boleh berdalil dengan kisah ini untuk mengatakan bolehnya istri bersuara keras atau membentak suaminya. Kemudian poin yang kedua tentang konten, yaitu bersuara keras terhadap suami. Raf'u zaujati sautaha ala zaujiha min su'il adab. Istri bersuara yang meninggi, bentak suaminya, ini adalah bentuk adab yang jelek dan pergaulan yang jelek. Fala yajuzu dzalik, itu satu hal yang tidak boleh. Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala ditanya, apa hukum istri yang bersuara keras terhadap suaminya berkenaan dalam kehidupan rumah tangga? Maka jawaban beliau di Fatwa Nurun al-Darbi, kami katakan pada istri bahasanya inna raf'a sautiha ala zaujiha min su'il adabi. Bahasanya istri membentak suami, bersuara tinggi dengan kepada suaminya, itu di antara adab yang jelek. Hal itu karena suami adalah pemimpin istri, dialah ar-ra'i 'alaiha, yang bertanggung jawab atas istri, maka sepatutnya istri menghormati suaminya dan berbicara kepada suaminya dengan penuh adab. Itu yang pertama. Alasan yang kedua, li'anna dzalika ahra ayyudama bainahuma. Istri tidak bentak suami, tidak bersuara meninggi terhadap suaminya, itu lebih melanggengkan hubungan keduanya. Wa antabaqa al-ulfah bainahuma, dan kedekatan hati di antara keduanya itu tetap terjaga. Sebagaimana suami juga wajib mempergauli istrinya dengan baik, karena pergaulan ini adalah bersifat mutabadilah, tukar menukar, bergantian. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa asirhunna bil ma'ruf. Maka nasihatku kepada istri tersebut, hendaklah dia bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla terhadap dirinya dan sikapnya terhadap suaminya. Jangan bersuara keras pada suami, la siyama, lebih-lebih lagi jika manakala suaminya itu bertutur kata kepada istrinya dengan lembut dan suara yang lirik. Entah sekian perkataan Syekh Ibnu Utsaimin di Fatwa Nur al-Darbi. Ya, malah yang dijumpai atau yang ada sanadnya itu malah nasihat seorang kepada Umar. Ada mirip namun mirip-mirip namun enggak persis. Diriatkan oleh Abdul Razzaq As-San'ani di kitabnya Musannaf dari Ibnu Uyainah dari an syekhin minhum, ya, ada rawi yang mubaham, an abihi, dari ayahnya. Jadi ini secara sanad dhaifnya, karena ada an syekhin minhum an abihi qala ja'a Jabir ibn Abdullah. Jabir bin Abdullah datang kepada Umar, yashku ilaihi ma yalqa minan nisa'i. Ya, Jabir menemui Umar, ya, yashku ilaihi, mengadukan pada Umar, mayalqa minan nisa'i, ketidaknyamanan yang dia dapatkan dari istrinya. Faqala Umar, lantas Umar pun mengatakan, inna lanajidu dzalik. Ya, kami pun mendapatkan hal yang sama. Ya, ketidaknyamanan dari istri, hatta inilah uridu al-hajah, kata, sampai aku menginginkan satu kebutuhan, keluar rumah, ya, keluar rumah untuk satu keperluan. Fatakul, maka istriku mengatakan kepada kata Umar, fatakul, maka istriku mengatakan, matadhabu illa ila fatati bani fulan tangduru ilaihinna. Ya, kamu tidak keluar rumah kecuali mau lihat gadis bani fulan,
tangdur ilaihinna. Mau lihat-lihat ya. Artinya berprasangka jelek kepada Umar. Ya, dan di situ ada Abdullah ibnu Mas'ud. Faqala lahu Abdullah ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud kemudian mengatakan, "Amma balaghaka anna Ibrahim alaihissalam syaka ilallahi dariya khuluqi Sarah." Tidakkah engkau ketahui wahai Umar bahasanya Ibrahim mengadu kepada Allah, bengkoknya akhlak Sarah. Faqila lahu, maka dikatakan kepada Umar, kepada Ibrahim, ini jawaban Allah kepada Ibrahim, innaha khuliqat minad dila'. Sesungguhnya dia Sarah itu tercipta dari tulang rusuk. Falbisha ala makana minha, maka biarkanlah dia dengan makana minha sebagaimana keadaannya, malam tara alaiha, selama engkau tidaklah melihat padanya kerusakan agama. Ya, selama itu kemudian tidak berkenaan dengan rusaknya agama. Ya, kekurangan istri dalam masalah lisannya, ya, maka hendaknya banyak-banyak dimaklumi. Ya. Gitu intinya. Faqala Umar, kemudian Umar mengatakan, memuji Abdullah ibnu Mas'ud. Laqad hasyallahu baina adla'ika ilman katsira. Sungguh Allah telah penuhi dadamu ilmu yang banyak wahai Ibnu Mas'ud. Ini diriwayatkan oleh Musannaf Abdul Razak. Ya, maka kalau yang ada sanadnya, meskipun sanadnya dhaif, ada sanadnya kisah tentang mengadu pada Umar jeleknya akhlak istri atau lisan istri, maka yang ada sanadnya adalah yang tadi kami bacakan. Diriwayatkan oleh Abdul Razak dalam As-Sun'ani di kitabnya Al-Musannaf. Ada dialog 3 sahabat, ya, Jabir yang mengadukan kemudian mengeluhkan istrinya. Kemudian Umar pun menjawab dengan mengatakan, kami juga demikian. Ya, ada lisan yang tidak nyaman dari istri, ada perlu ke rumah, pergi dikomentari malah disuudhoni. Nah, mau lihat-lihat gadis itu ya. Nah, ya. Kemudian nasihat Ibnu Mas'ud menceritakan bahasanya jeleknya lisan akhlak Sarah. Kemudian jawaban Allah kepadanya, ya, biarkan, ya, nasihati pelan-pelan, secara umum biarkan selama tidak ada kerusakan agama. Kemudian pujian Umar kepada Ibnu Mas'ud, sungguh Allah telah penuhi, Allah telah penuhi dadamu dengan ilmu yang banyak. Dan mirip-mirip hal tersebut adalah nasihat Umar di kitab Uyunul Akhbar. Disampaikan ada nasihat Umar bin Al-Khattab anil Hasan Al-Basri anil Hasan Al-Basri qala Umar bin Al-Khattab mengatakan, an-nisa'u auratun, istri itu aurat, fasturuha bil buyut, maka tutuplah auratnya, ya, dengan diminta untuk betah di rumah. Badawu dha'fahunna bisukut, dan obatilah dan tutupilah sisi lemah istri dengan rajin diam. Maka nasihat Umar secara umum, ya, istri punya kelemahan, dan kelemahan pokok istri adalah lisannya. Kelemahan pokok istri adalah lisannya. Sebagaimana penjelasan sebagian ulama tentang
hadis Nabi yang mengatakan istri itu tercipta dari tulang rusuk dan tulang rusuk itu bengkok dan yang paling bengkok itu atasnya. Maka sebagian ulama mengatakan yang dimaksud dengan yang paling bengkok itu atasnya, maksudnya adalah yang paling bengkok dari perempuan itu lisannya. Yang paling bengkok dari perempuan itu lisannya. Kecewa sedikit, suaminya ngomong 1, istrinya balasnya 10. Suaminya ngomong 10, istrinya ngomongnya 100. Itu umum di dunia wanita. Illa man rahimahullah, kecuali wanita istimewa. Oleh karena itu maka problem umum perempuan yang dikeluhkan oleh banyak laki-laki adalah lisannya. Dan itu sudah Nabi isyaratkan dengan Nabi katakan yang paling bengkok dari tulang rusuk atasnya, yaitu yang paling bengkok dari perempuan itu lisannya. Maka bagaimanakah dan itulah sisi lemah, sisi kekurangan, lemah dalam artian kelemahan, kekurangan perempuan. Maka Umar mengatakan wadawu dha'fahunna, obati sisi lemah dan kekurangan perempuan, yaitu lisannya yang panjang, kecuali wanita-wanita yang istimewa. Maka obatilah, kata Umar kepada para suami, bisukut, dengan suami itu rajin diam. Kalau diam nanti tidak berlanjut, tapi kalau direspon itu berlanjut. Suami ngomong 1 kalimat, istrinya balas 10. Kemudian suami menjawab lagi 2 kalimat, nanti tambah 20 atau 50. Nanti dibalas lagi 3 kalimat, 4 kalimat, jadi 100 kalimat. Jadi nggak selesai gitu. Tapi kalau 1 kalimat kemudian dibalas 5 kalimat atau 10 kalimat, setelah itu suami diam saja. Itu nanti selesai gitu. Karena nggak ada yang mau dijak perang gitu. Perang itu kan terjadi kalau ada yang melayani. Kalau nggak dilayani maka nggak jadi keributan. Maka itu obat. Umar menyebutnya dengan obat. Wadawu dha'fahunna. Itu obat, itu solusi. Solusi kalau tengkar sama ribut sama istri, solusi kalau istri itu ngambek, diem. Itu solusinya. Nanti selesai nanti. Tapi kalau kemudian dilayani, itu tidak selesai-selesai. Nah, kemudian kembali ke Uqudul Jen. Kemudian lanjutannya hadis yang tadi hadis telah aslalahu, wa man sabarat ala su'i khuluqi zawjiha, dan siapa yang bersabar dengan jeleknya akhlak suaminya, atahallahu minal ajri, maka Allah akan berikan padanya pahala semisal pahala Asiyah istri Fir'aun. Yaitu Asiyah hiya bintu Muzahim. Lengkapnya adalah Asiyah bintu Muzahim. Wadhalika, dan hal tersebut bahasanya Nabi Musa alaihissalam tatkala mengalahkan para tukang sihir. Amanat bihi Asiyah. Amanat bihi Asiyah itu, maka pada saat itulah Asiyah istri Fir'aun beriman. Falamma tabayyana, maka tatkala jelas bagi Fir'aun kalau istrinya beriman, maka daqqa liyadaiha wa rijlaiha arba'ata autadin fil ardi. Maka Fir'aun memasang untuk 2 tangan dan 2 kakinya Asiyah 4 pasak fil ardi, di tanah. Pasak untuk kemudian ngikat. Ini seperti tenda itu ada. Kemudian sisi 4 untuk kemudian untuk menguatkan satu tenda, maka ada sisi 4 pasak yang dipasang di tanah untuk menguatkan satu tenda. Wa syabbahaha fiha kullu adwin bihablin.
Syabbaha kalau untuk autad, madda baina autad, memanjangkan. Memanjangkan di antara pasak-pasaknya. Wa syabbahaha fiha kullu adwin bihablin. Ya, atau kemudian berarti memasang nih, mungkin menempatkan Asia fiha di bumi, di tanah, setiap anggota tubuhnya bihablin diikat dengan satu tali. Dan Fir'aun menjadikan Asia ini berhadapan dengan langsung sinar terik matahari. Wa idan sarf, jika Fir'aun dan bala tentaranya pergi meninggalkan Asia, maka malaikat menaunginya. Akhirnya Fir'aun memerintahkan agar ada satu besar ditimpakan pada Asia. Falamma, maka tatkala mereka datang bawa batu besar tersebut, atau mendatangi Asia bisakhatin dengan batu besar, Asia berdoa, Rabbi benili indaka baitan fil jannah. Yang Allah kutip, Allah ceritakan di surat At-Tahrim. Ya Allah, bangunkanlah untukku rumah di surga, di sisimu. Fa'abasarat al-baita, maka Asia lantas melihat satu rumah. Diperlihatkan rumah min marmaratin bayda, dari marmar berwarna putih. Marmar dari bahasa Arab marmarah. Marmar bahasa Arab berarti ya. Iya, marmar. Min marmaratin bayda, dari marmar yang berwarna putih. Maka dicabutlah nyawa Asia, lantas ditimpakanlah batu besar pada badannya, badan yang sudah tidak ada nyawa badannya. Sehingga walam tajid alaman, Asia tidak merasakan rasa sakit. Kemudian qala sayyiduna ay akramuna, atau berkenaan dengan tatkala Musa mengalahkan para tukang sihir. Dan tukang sihir yang dikerahkan oleh Fir'aun untuk mengalahkan Musa itu jumlahnya banyak sekali. Sebagai gambaran, diperselisihkan tentang jumlah tukang sihir Fir'aun yang didatangkan oleh Fir'aun untuk menghadapi Musa. Padahal Musa cuma seorang diri, ditemani Harun. Fadzakar Ibnu Katsir fil Bidayah wan Nihayah. Maka kutipan dari Bidayah wan Nihayah, anahu qil kanu 80,000. Mereka itu jumlahnya 80.000. Qalahu Muhammad ibn Ka'ab. Versi yang kedua mengatakan waqil 70,000, 70.000. Qalahu Al-Qasim ibn Abi Burda. Versi yang ketiga, wa qala Suddi bid'atun wa 30,000, 30 sekian ribu. Versi yang lainnya Abu Umamah mengatakan 19,000, 19.000. Muhammad ibn Ishaq mengatakan 15.000. Ka'ab al-Ahbar mengatakan mereka 12.000. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Abbas mereka 70.000. Atau 70 orang. Bukan, enggak pakai ribu kalau ini. Maka jumlah yang banyak. Ini banyak versi yang mengatakan jumlahnya ribuan. Padahal untuk menghadapi satu orang. Ini menunjukkan ketakutan terlepas dari angka-angkanya karena ini Israiliyat. Angka-angka pasti tentang hal ini Israiliyat. Yang tidak kita percayai sepenuhnya dan tidak boleh kita dustakan. Sekedar bisa kita ceritakan untuk ngasih gambaran, berarti jumlahnya banyak sekali. Menunjukkan betapa besarnya ketakutan Fir'aun sama Musa. Musa satu orang,
untuk menghadapinya. Ya, Fir'aun tidaklah nyaman kecuali dengan membawakan 70.000 orang, 80.000 orang. Ya, dan mengatakan 15.000 orang, 30.000 orang. Ribuan orang. Ribuan tukang-tukang sihir. Itu menunjukkan besarnya ketakutan Fir'aun dan menunjukkan luar biasanya Nabi Musa alaihi salatu wassalam dan dakwah beliau yang bisa menggentarkan, ya, bikin getar dan gentar hatinya Fir'aun. Kemudian kalau Sayyiduna ay akramuna, Sayyiduna dimaknai dengan orang yang paling mulia di antara kami, di antara kita. Al-Habib, ya, seorang Habib, Al-Mahbub As-Sayyid, seorang yang dicintai, ya, seorang yang karena dia keturunan Nabi, Abdullah Al-Haddad. Dia adalah pendiri satu tarekat Sufiyah yang terkenal dan pemilik Al-Asral Al-Kathirah. Rahasia-rahasia yang banyak, mungkin maknanya adalah, ya, rahasia-rahasia Sufiyah. Kemudian beliau jelaskan, sebagian negeri punya istilah bahasanya anak keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika dia laki-laki disebut Habib. Jika dia perempuan disebut Hababah. Sedangkan mayoritas kaum muslimin punya istilah Sayyid dengan Sayyidah. Ya, maka Abdullah Al-Haddad yang dipuji dengan Ar-Rajul Al-Kamil, seorang yang sempurna agamanya. Ini perkataan Abdullah Al-Haddad. Perkataan beliau Ar-Rajul Al-Kamil, lelaki yang sempurna, lelaki yang betul-betul tulen laki-laki, yang baik agamanya adalah alladzi yusammihu, yang toleran, yang longgar, fi hukukihi, berkenaan dengan hak suami yang wajib ditunaikan oleh istri, semacam berdandannya istri. Maka dia tidak nuntut, tidak terlalu rewel nuntut haknya kepada istrinya. Namun wali yusammihu fi hukukillahi ta'ala. Namun dia rewel dan tidak memberikan kelonggaran, kelapangan, ya, kalau istrinya melanggar hak-hak Allah Ta'ala, semacam masalah sholat, atau istrinya menyambung rambut, berdandan dengan menyambung rambut yang terlarang. Fadzalika haramun, karena menyambung rambut hukumnya haram. Wa rajul an-naqis, dan suami yang, ya, naqis, yang tidak sempurna. Walladhi yakunu 'alal aqsi, dia adalah kebalikannya, yaitu yatasik, longgar kalau masalah hak Allah, ya, masalah salatnya tidak diperhatikan, istrinya melakukan satu hal yang haram, mentato bibirnya atau mentato alisnya, yang orang sebut dengan sulam bibir, sulam alis, maka dibiarkan. Namun kalau walayatase fi hukuki nafsihi, nah, dia tidak longgar berkenaan dengan hak pribadinya, maka ini suami yang naqis. Suami yang al-kamil, yang terpuji, adalah yang longgar kalau itu berkenaan dengan hak dirinya, namun tidak longgar kalau hal tersebut satu hal yang berkenaan dengan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa irja'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.